Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen coba ngebahas tentang regulasi terbaru untuk Moto3, Moto2 dan juga MotoGP. Mungkin lebih tepatnya regulasi usia ya, karena memang sudah dikeluarkan oleh MotoGP sendiri batas minimal usia yang bisa ikut Moto3 World Championship, Moto2 World Championship dan juga MotoGP. Nah, kenapa saya bahas? Karena memang juga bakal ada sangkut pauta juga dengan saya, yaitu mungkin Veda Ega Pratama, Raikat Yusuf Fadila, dan juga Diandra Trihardika, Aan Riswanto, dan generasi-generasi di bawah Mario Suraji, termasuk juga Fadila Arbi Aditama. Tapi kenapa kita harus bahas ini? Karena penting banget, karena masih banyak juga orang yang berharap kayak gini nih. Misalnya nonton Mario Suraji dan melihat hasil Moto3 ya, dan merasa, oh Mario Suraji udah gantiin aja dengan Veda Ega Pratama, lebih bernyali dan segala macam bla 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 bla. Dan ada juga yang bilang seperti itu, bukan ada, banyak ya, banyak, dan merasa Mario Suraji terlalu begini. Nah, kalau kalian berharap seperti itu di musim 2023, ops, nanti dulu, karena ada regulasinya. Dan seperti apa, coba kita baca pelan-pelan ya. Oke. Nah, seperti ini regulasi batas usia kelas Moto3. Mulai tahun 2023, batas usia minimum untuk semua kelas GP, Moto3, Moto2, dan juga MotoGP adalah 18 tahun. Pengecualian sudah berlaku untuk pemenang rookies dan juga junior GP yang diizinkan mengikuti Moto3 ketika mereka berusia 16 tahun di tahun 2023 dan 17 tahun di 2024. Nah, ini pengecualian ini adalah pemenangnya Red Bull Rookies Cup dan juga Junior GP. Kalau nggak menang ya nggak bisa ya. Kalau cuma modal sponsor dan segala macam, nggak bisa masuk MotoGP, Moto3 ataupun Moto2 kalau usianya belum 18 tahun. Itu yang harus kita camkan. Nanti saya pengen buka semua usia-usia pembalap Indonesia. Nah, selanjutnya, pengecualian sekarang juga akan berlaku untuk pemenang kejuaraan Moto2 Eropa dan juga yang memungkinkan mereka untuk memasuki kejuaraan dunia Moto2 pada usia 17 tahun nanti di 2023 ya. Jadi yang memungkinkan maksud itu yang penampilannya cukup bagus walaupun dia nggak juara, bisa juga runner up ya kan, ataupun penampilan cukup menonjol ketika race walaupun nanti dia hasil poinnya nggak maksimal banget di klasemen akhirnya. Oke, kalau kita lihat pembalap-pembalap Indonesia berapa sih usianya nih? Saya udah punya data-datanya nih, Bre. Ya, Aan Riswanto itu lahir 2 Februari tahun 2006. Jadi tahun 2022 ini Aan Riswanto usianya kurang lebih 16 tahun. Veda Ega Pratama itu lahir 23 November 2008. Artinya tahun ini dia 14 tahun. Tapi saat ini sih belum 14 karena belum bulan November ya. Ini video dibikin di bulan Juli. Nanti di November baru dia 14 tahun, tapi saat ini dia masih 13 tahun ya. Anggap aja udah 14 tahun ya di 2022 ini. Raikat Yusuf Fadila 23 Januari 2008. Itu artinya saat ini sudah 14 tahun. Kemudian Diandra Trihardika 10 Mei 2008. Ini usianya 14 tahun juga. Nah, 14 tahun udah ya di bulan Mei kemarin. Jadi, ini kenapa saya sebut 4 nama ini? Karena 4 nama ini adalah 4 nama pembalap reguler Asia Talent Cup 2022. Ya, jadi otomatis mereka masih punya harapan untuk bisa melanjutkan karir seperti Mario Suraji menuju MotoGP, Moto3, intinya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat usia mereka, mungkin Aan Riswanto di 2023, dia juga belum bisa langsung ke Moto3 karena usianya masih 17 tahun. Ya, kalau kita lihat regulasinya, apalagi Veda Ega, Raikat Yusuf, Diandra Trihardika masih jauh, Bre. Dia nanti di 2023 aja masih 15 tahun. Itu pun Veda Ega nanti di November, sedangkan Diandra di bulan Mei. Sedangkan MotoGP atau Moto3 itu bergulir kan dari mulai Maret ya, biasanya. Jadinya, kesempatan paling mungkin Veda Ega Pratama mengikuti Moto3 World Championship itu di musim 2026. Masih lama ya, jadi masih cukup lama, sekarang 2022, jadi masih ada 4 tahun lagi bakal kita menunggu lihat aksi Veda Ega Pratama. Karena secara regulasi usianya yang minimum banget, ngomongnya ribet. Ya, minimum banget untuk bisa ikut Moto3 sudah ditetapkan 18 tahun. Artinya Veda Ega atau Raikat Yusuf, jika dia karirnya tidak terlalu jadi pemenang di Red Bull Rookies Cup ataupun di Junior GP,
secara reguler dia harus ikut di usia 18 tahun. Nah, seperti itu ya. Harus kita pahamin. Jadi, kudu sabar, kudu ditahan-tahan buat kalian pendukung Vega Pratama, karena seperti ini regulasinya, kecuali memang Vega Pratama usianya dia bisa menang nanti di usia 16 tahun, ya artinya di tahun 2025. Dia bisa menang mungkin Red Bull Rookies Cup ataupun Junior GP. Nah, kalau begitu tidak ada pembalap Indonesia yang menggantikan Mario Suraji. Misalnya Mario Suraji naik kelas ataupun ada kejadian-kejadian lain. Mungkin ada, yaitu Fadila Arbi Aditama yang sekarang tahun ini berlomba di Red Bull Rookies Cup dan juga Junior GP. Karena kalau kita lihat, Fadila Arbi itu lahir tanggal 14 bulan 7 2005. Artinya Fadila Arbi itu saat ini usianya 17 tahun. Dan 2023 itu 18 tahun. Ya, jadi kalau memang Fadila Arbi semakin bagus di klasemen akhir di tahun 2022 ini, ada kesempatan untuk disupport oleh sponsor dan juga prestasinya, ya dia bisa ikut Moto3 World Championship di 2023 karena usianya sudah cukup, yaitu 18 tahun. Oke. Kalaupun Fadila Arbi belum cukup secara skill dan juga kesiapan, otomatis yang menggantikan tidak ada. Atau jika ini Mario Suraji naik kelas ya, menggantikan tidak ada orang Indonesia. Kemungkinan itu adalah pembalap dari Thailand dan juga Malaysia. Nah, siapa aja? Buasri itu kelahiran 2001, cukup tua ya. Dia kelahiran tanggal 26 bulan 3 2001, artinya tahun ini aja usianya 21 tahun. Tahun 2023 usianya 22 tahun. Ya, benar ya. Kemudian kalau kita lihat Daniel Syahril yang saat ini satu tim juga dengan Fadila Arbi di Junior Talent Team. Dari Malaysia ini kelahiran tanggal 23 bulan November 2002 dan tahun ini usianya 20 tahun. Tahun depan 2023 21 tahun. Oke. Syarifuddin Asman. Nah, ini dia kelahiran tanggal 24 bulan November 2001. Artinya tahun ini udah 21 tahun dan tahun depan itu sudah 22 tahun. Oke. Jadi cukup jelas ya di sini kita bahwa kemungkinan memang seperti ini yang akan terjadi. Kalau kalian berharap Vega Pratama bisa ke Moto3 di musim 2023 secepatnya, ya nggak bisa. Pertama karena memang usianya tidak cukup. Yang kedua adalah memang jenjangnya juga masih jauh. Dia masih di Asia Talent Cup. Kemudian kalaupun bagus di Asia Talent Cup dan dapat promosi ke Red Bull Rookies Cup dan dapat dukungan segala macam dan Junior GP lah, intinya ke sana arahnya, dia baru usia 15 tahun depan. Oke. Jadi cukup jelas ya, kalau kita melihat sesuatu, kita juga buka data-datanya dan kita tidak berkhayal terlalu tinggi dan jadinya bingung sendiri gitu kan. Kenapa Vega sampai tahun 2024 kok belum sampai ke Moto3 gitu kan misalnya. Intinya seperti itulah bre. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai, dan yang terpenting adalah tetap semangat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.